Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fauzi Albara di program Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Oke, sahabat BCO, kita kehadiran tamu nih di meja podcast BCO Media. Adalah seorang, dia boleh dibilang entrepreneur lah. Entrepreneur muda, sukses. Saya nggak tahu juga nanti suksesnya seperti apa. Tapi yang perlu menjadi pembahasan kali ini adalah kesuksesan dia tidak melupakan apa yang perlu dia lakukan untuk sosialnya. Di kondisi Indonesia yang diserang wabah corona, dia juga ikut berpartisipasi. Nah, kita kedatangan Kang Firdaus. Ya. Halo Sobat BCO. Dari Surga Kaos. Ya. Surga Kaos Firdaus. Terima kasih sudah mengundang kami. Mari. Kang Fauzi. Saya menggunakan hasil karya Surga Kaos. Nih, Surga Kaos. Thank you Surga Kaos. Ya, thank you juga Sobat BCO. Sobat BCO semuanya, makasih banyak. Oke. Kita mau tanya dulu dong, sebelum apa yang sedang dilakukan oleh Surga Kaos nih untuk ikut serta membantu pemerintah gitu ya, atau membantu masyarakat dalam konteks penanganan virus, atau ikut serta dalam saya berbuat sesuatu gitu untuk wabah ini ya gitu. Surga Kaos apa sih? Firdaus Surga Kaos. Ya. Apa itu maknanya itu? Tujuan kita sama, akan kemana kita setelah hidup di dunia ini? Surga. Tentunya akan ke surga tuh. Cuman bagaimana caranya atau jalannya kita menuju ke sana? Nggak cuma pakai uang kan? Meskipun kita punya usaha dan lain-lain, uang kita akan dibelanjakan untuk apa? Itu maksudnya sebagai motivasi? Ya, motivasi. Karena nasihat orang tua juga. Jadi apapun backgroundmu, apapun statusmu, yang dinilai adalah kebermanfaatanmu, bukan statusmu, misalkan general manager atau bagaimana, no. Atau pengusaha atau karyawan, no. CEO-nya misalnya. Ya, karena bagi kami mau karyawan mau pengusaha is just the same. Oke. Yang membedakan adalah bagaimana kebermanfaatan kita untuk bagaimana masyarakat. dia bermanfaat. Betul. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Asik. Oke. Ya. Firdaus itu just Firdaus atau ada yang Nur lain? Muhammad Firdaus. Nur Muhammad Firdaus. Ya, nama pemberian orang tua. Nur Muhammad Firdaus. Sekaligus doa. Sekaligus doa. Bagaimana? Ditambah doanya dengan bisnis Surga Firdaus. Surga Kaos. Surga Kaos. Ya. Jadi Firdaus itu adalah salah satu nama surga. Iya, betul. Oke. Puncaknya surga. Puncaknya surga. Sekilas nih. Dari sejak kapan tuh Surga Kaos? 2015 awal. 2015. Sebetulnya memang kita merintis dari 2014 akhir ya. Tapi kita mungkin ya naik berjuang-berjuangnya itu di Emang 2015. harus berjuang, bukan nggak langsung. Emang sekelas Firdaus harus berjuang gitu. Sama dulu juga saya karyawan di salah satu di salah satu perusahaan swasta yang ada di Cilegon. Posko tepatnya. Krakatau Posko. Ya. Krakatau Posko dari tahun 2013 ya. 2000 saya nggak masuk ke sana di 2014 Oh, 2014 di Krakatau Posko, kemudian memilih berwirausaha mandiri. Berwirausaha. Oke. Sambilan sebenarnya awalnya. Jadi enakan jadi karyawan di Krakatau Posko waktu itu atau mending sekarang di Surga Kaos? Tergantung dari sudut pandang mana dulu melihat. Sudut pandang di mana masyarakat Kota Cilegon khususnya sekarang ingin jadi karyawan gitu tuh. Kalau dari segi waktu memang enakan jadi karyawan. Dari segi waktu. Karena karyawan itu punya batasan waktu, tapi kerjanya ada batasan waktunya. Kalau wirausaha nggak ada batasan waktu. Jadi, mau malam pun kalau kita mengharuskan kita untuk menerima konsumen, ya kita jalan. iya, ayo. Tapi kalau jadi karyawan, jadi wajar dong sekarang masyarakat atau generasi muda di Cilegon itu lebih memilih ingin jadi karyawan daripada jadi memulai berwirausaha. wajar-wajar saja. Wajar-wajar. Tapi kalau dari public opinion, tentunya menjadi wirausaha lebih baik. Jadi kepala singa lebih baik daripada buntut kucing. Yes. Atau sebaliknya. Kebalik ya. Jadi kepala kucing. Dan kan ekspektasi kita harus besar. Iya, betul. Langsung aja jadi kepala singa. Betul, gitu. betul. Meskipun mulainya ya dari kepala kucing dulu gitu. Itu just ekspektasi ya. Iya. Oke, membangun surga kaos itu langsung kaos
Maksudnya clothing gitu. Awalnya namanya bukan surga. Oh, apa tuh? Awalnya Raja Printing. Karena ya dulu kami beberapa kali ganti nama. Ganti nama. Iya. Surga Printing terus? Awalnya Raja Printing. Oh, Raja Printing. Karena layanan yang kami berikan bukan cuma di sablon kaos awalnya. Oh, apa itu? Kita jadi broker untuk cetak mencetak. Oke. Layanan cetak mencetak kayak banner, terus kemudian mug. Oh, jadi dan lain semacam sebagainya. percetakan gitu. Yes, betul. Terus selain itu? Nah, ketemu pada satu titik yang memang mengharuskan kita untuk fokus. Ternyata dalam hal apapun, kalau kita fokus, kita bisa lebih cepat. Jadi fokusnya di pencetakan kaos atau ke ini apa namanya? Clothing. Kapan? Sekarang ini. Sekarang ini lebih ke produksi. Produksi. Jadi mainnya di bisnisnya bisnis hilir, bisnis hulu maksudnya. Hulunya ya. Hulu. Jadi apa namanya? Nggak termasuk branding clothingnya. Nggak. Oke. Kalau Jadi kita mau open branding clothingnya lagi, beda lagi jalurnya. oh, beda lagi. Sekarang kita mainnya di hulu dulu, produksi. Jadi produksi. Ya. Dulu langsung produksi. Produksinya sekarang apa sablon doang atau dengan pembuatan? Dulu memang awal kita belum punya mesin jahit, karena memang betul-betul kami mulai dari zero. Berapa modal waktu itu? Waktu itu nggak banyak sih, cuma sekitar 20-an. 20 jutaan. 20 jutaan untuk beli meja dan lain-lain. Langsung kita beli meja rel memang waktu itu. Jadi memang sudah dipersiapkan untuk. Ya. Kalau sekarang nilai investasi udah berapa dari alat-alat yang sudah ada? Mesin aja kita mesin jahit udah ada sekitar 23-an. 23 berarti. Mesin jahit, potong dan lain-lainnya. Gitu. Kemudian mesin meja sablon kita udah ada 41 palet. Oke. Terus kalau dihitung-hitung investasi sekarang ini aset udah berapa? Antara 150 sampai 200. Dari 20 juta itu. Ya. Jadi hampir 10 kali lipat. Wow. Dalam kurun waktu 5 tahun. 5 tahun. Asik. Betul. Sudah kebeli apa dari hasil itu? Maksudnya untuk ya kan sudah tidak menggantungkan ke orang tua toh sekarang. Ya, betul. Apa yang sudah bisa? Oh, gue usaha nih, gue pemuda, gue usaha sendiri. Sekarang gue ya alhamdulillah sudah dulu misalkan butuh rumah, sekarang sudah ada. Ya. Apa aja tuh? Kalau sisi materi sih kami sekarang tadinya roda 2 jadi udah roda 4. Oke. Ya. Dari sisi kebermanfaatan kita lebih mudah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial tanpa harus nyebar proposal. Oke, nanti kita bahas soal itu soalnya. Nah, berarti kalau konteks kebermanfaatan berarti ada karyawan dong yang bantu. Ya, betul. Oh, rekan satu tim. Betul. Itu dari mana? Orang sekitar atau Ada siapa? orang sekitar, ada yang orang luar Cilegon. Oke. Ada sekarang sekitar 15. Kalau di Surga Kawas sendiri ada 15. Ada 15. Dari 20 mesin. Ada berapa mesin tadi? 23. Dari 23 mesin. Ada 15 orang. Ada 15 orang. Dan dia gimana tuh sistem kerjanya? Maksudnya setiap hari kerja atau Ya, ada shift waktu itu? Jam 8 sampai jam 6 sore. Jam 8 sampai jam 6 sore. Ya, Setelah normal itu condition. Oke. Setelah itu kalau misalkan ada orderan harus lembur ya lembur dong. Ya, betul. Sampai jam 10. Orderan terbanyak pernah berapa jumlah kaos? Ya, ribuan. Oh. Ribuan. Dibuat sendiri atau Dibuat sendiri karena kan memang kita jahit. jahit sendiri? Dulu memang ketika belum punya mesin jahit kita maklun lah bahasanya ya ke orang lain ya. Kalau sekarang kita sudah bisa. Waktu itu kerjasamanya dengan di Cilegon sendiri atau di luar daerah? Di luar. Karena belum punya channeling ya untuk Cilegon sendiri. Oh. Dan bahan baku juga memang sampai saat ini di Cilegon belum ada. Berarti sekarang jatuhnya termasuk juga konveksi ya? Ya, betul. Oke. Dan bisa buat apa aja selain Apa aja. kaos? Sekarang bisa seragam kerja. Hmm. Cuman namanya masih tetap Surga Kawas. Ya, Surga karena Kawas. sudah mengakar rumput. Iya. Tapi Ya sedikit demi sedikit sih memang kita mau geser ke Surga Production. Kita sedang melakukan branding, menyandingi Surga Kaos, jadi Surga Pro. Surga ke Pro. depannya, ya. Jadi mungkin kalau Surga Pro bisa jadi event organizer atau dan segala macam ya ke depannya. Bisa. Oke, sukses untuk Anda. Terima kasih. Mohon doa. Saya sebenarnya memperhatikan ya beberapa produksi kaos hebat-hebat sih. Jadi orang-orang muda gitu yang saya kenal itu ada Geger Kaos, ada yang Cilegon ada Vago gitu, kemudian Surga Kaos, kemudian ada mungkin yang lain yang belum saya tahu gitu ya. Itu orang hebat-hebat lah kalian ini kan bisa mengambil momen di mana ketika orang mengkampanyekan brand lokal. Gitu ya. Makanya ketika ada misalkan ada Jack Cloth, ada Banten Indie Clothing, kemudian ada Cilegon Clothing Festival misalkan. Nah, itu kan Anda sebagai yang di hulu gitu kan, orang-orang hilir juga akhirnya kan ya saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Betul. Semuanya memenuhi kebutuhan. Betul. Hebat. Lebih bagus lagi yang main di hulu punya saluran corong untuk dihilir juga.
Nah, Bagus ada nih. punya. Ada, cuman sekarang belum jalan. Oh, belum jalan. Karena memang saat ini DNA kita diproduksi gitu. Oke, gimana kalau kita buat branding buat apa clothing BCO misalnya? Oh, siap. Soalnya dulu kita pernah coba tuh Oh, gitu. bikin BCO, ternyata banyak peminatnya gitu. Iya. Jadi kita buat kaos tulisan BCO, di situ tulisannya sahabat BCO, lumayan juga. Oh, iya. Jadi kita lagi mikir bisnis supaya BCO-nya juga berkembang bagus gitu. Iya, betul. Soalnya saat ini ya tim-tim yang ada di BCO juga kan perlu juga gitu untuk Iya. mereka bisa tidak hanya menyajikan informasi kepada publik secara gratis, Iya. tetapi dia juga bisa hidup gitu. Betul. Itu sih intinya. Betul. Tapi saya tertarik dengan langkah surga kaos Ya. yang tidak hanya berpikir profit ya. Ya, betul. Dulu pernah kita melakukan liputan apa bank sampah ya? Akademi sampah. Kok disebutnya akademi? Ya, karena untuk menyelesaikan segala macam permasalahan yang ada di dunia, tidak lain dan tidak bukan lewat mengisi otak kita gitu. Dengan ilmu pengetahuan. Oh jadi Betul. coba ininya gimana sih? Akademi Maksudnya- sampah itu salah satu coba. platform pendidikan yang menggunakan sampah sebagai media bayarnya. Oke. Jadi para peserta itu dapat menukarkan sumber daya yang tidak terpakai di rumahnya Oke. menjadi pendidikan. Jadi dia mau belajar misalkan, belajar apa aja tuh yang disediain? Jadi sifatnya kita ada 3 klaster program nih. Program pertama klaster pendidikan namanya ya. Klaster pendidikan itu yang memang sifatnya leher ke atas. Ilmu- Oke, ilmu oke, pengetahuan, oke. wawasan, Ya, dan investasi lain-lain. leher ke atas. Yes, betul. Ya. Itu kita ada program. Saya suka bahasanya. Ada pendidikan bahasa Inggris, ada pendidikan bahasa Arab, mungkin Oke. ke depan ada komputer, terus juga ada ilmu-ilmu yang lain ya. Oke. Pendidikan mengaji juga termasuk Oke. seperti itu. Kemudian klaster kedua itu ada klaster pelatihan. Nah, pelatihan itu sifatnya leher ke bawah. Langsung ke Yes, teknis, Skill, hard skill. hard skill. Yes. Oke. Hard skill. Ya, hard skillnya itu kita ada di pelatihan sablon, pelatihan menjahit. Oh itu Pelatihan- sama ada juga. Ya, pelatihan how to be Itu dibayarnya sama sampah juga. Yes, betul. Tapi itu yang program klaster kedua ini memang belum berjalan. Yang sudah berjalan klaster pertama sama klaster ketiga. Oh jadi impian ini. Ya, karena memang untuk menjalankan klaster yang kedua ini butuh sumber daya. Jadi persiapannya Yes, lagi disusun. Contoh kayak kita mau mengadakan pelatihan menjahit, kita butuh mesin jahit. Mm-mm. Target kita ingin memberdayakan 500 ibu-ibu. Wow. Targetnya di satu daerah 500 ibu-ibu. 500 ibu. Dan saya hitung tidak cukup satu kampung. Apa sih yang Kenapa akan- harus 500 ibu-ibu? Karena hitung-hitungannya seperti ini. Jadi kebutuhan apa salah satu bahan ya, salah satu produk di Cilegon itu yang namanya adalah majun itu sangat tinggi. Oh majun. Yes, betul. Oke. Mm-mm. Industri kan banyak. Mm-mm. Majun dibutuhkan oleh industri. Akan tetapi yang supply belum banyak. Mm. Terkendala pertama di bahan bakunya, contoh kayak kain dan lain-lain. Karena memang yang bagus tuh kain Terus kaos. kenapa membutuhkan 500 orang sementara bahan bakunya nggak ada? Sempat waktu itu kita dikumpulkan nih pengusaha-pengusaha konveksi yang ada di Cilegon oleh di Sperindak di salah satu hotel ya. Oke. Oh mainnya hotel. Salah satu hotel ya di aulanya, bukan di kamarnya. Oke tentunya. oke. Di salah satu hotel di aulanya. Nggak mungkin dong saya sebutin hotelnya apa. Oh nggak usah. nggak usah. Jadi dia harus nongol nanti di sini nih labelnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Oke. Jadi kita dikumpulkan pengusaha konveksi, kemudian juga dikumpulkan stakeholder yang ada di perusahaan-perusahaan. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini apa sih yang dibutuhin? Bisa nggak sih ditopang oleh pengusaha-pengusaha pribumi? Oke. Nah, kita ditantang lah oleh beberapa yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Wah, sebetulnya nggak usah ke seragam dulu. Dari yang paling kecil dulu aja, majun. Mereka kebutuhan untuk apa? Oh lap-lap gitu ya? Ya, untuk maintenance. Kan setiap tahun ada maintenance tuh. Kayak kalau di Chandra Asri atau Sankyu ada TAM namanya. Total Annual Maintenance. Oke. Nah, itu butuh banyak lap banget. Hmm. Nah, dengar-dengar ceritanya Oke. dengan data juga membutuhkan 100 ton setiap bulannya. 100 ton. Yes. Di industri Cilegon ini. Yes, betul. Wow, makanya kenapa butuh 500? Iya, karena memang Cilegon itu kalau kata pekerja-pekerja itu surganya proyek. Surganya project. Surganya proyek. Ikutan nggak?
insya Allah ke depannya. Makanya Oke. kita lagi membangun holding dulu nih. Jadi nggak cuma main di seragam aja. Oke. Jadi Surganya project. bangun jalan juga nggak? Ya, ya bangun jalan menuju ke project tersebut. Menuju gitu ke kan. surga. Betul. Nah, dengar-dengar memang seperti itu 100 ton. Akan tetapi supply yang ada yang industri yang hanya bisa menyuplai kebutuhan itu, demand-nya kan sudah banyak nih. Supply-nya hanya 30 ton. Dengar-dengar katanya di daerah Ciore itu ada salah satu Pak Haji yang memang usahanya di Majun. Itu hanya sanggup 30 ton satu. Berarti sisanya masih 70 ton dong. Sisanya masih 70 ton. Siapa yang bisa menangkap? Nah, itu yang berhasil gitu, yang akan Oke, sebelum kita berlanjut, Ya. saya ingin bacakan nih untuk sahabat BCO informasi terkini kaitan dengan COVID-19 di Indonesia. ya. Jadi kita prihatin lah, COVID-19 di Indonesia ini semakin hari semakin terus bertambah. Dan itu tentu saja kalau saya sih analisanya itu fenomena gunung es berlaku dong. Yes. Jadi yang muncul ke permukaan, data-data yang muncul ke permukaan itu tidak berbanding dengan faktanya gitu. Boleh jadi bahwa yang muncul itu sedikit gitu. Tapi di bawahnya yang sedang beredar itu banyak orang yang kena juga. Betul. Oleh karena itu kan diminta untuk ya di rumah aja lah bagi yang tidak terlalu perlu kan gitu. Betul. Nah, saya bacakan nih. Ini ternyata perkembangannya saya bacakan dari dari tanggal 23 Maret dulu nih. 23 Maret. 23 Maret. Bulan ini ya. Iya bulan ini. Wow. 23 Maret 2020. Data positif COVID-19 di Indonesia itu 579 Ya. di 22 provinsi. Dengan 30 orang sembuh dan 49 meninggal. Wow. Itu tanggal 23. 49 meninggal ya. 49 meninggal. Nah, tanggal 24. Itu sebarannya dari 22 provinsi menjadi 24 provinsi. Iya. Berarti tambah 2 provinsi. Positifnya bertambah menjadi 686 dari awalnya 579. Ya. Berarti kan 100 lebih itu penambahannya. Ya, 116 penambahannya. Yang sembuh sama 30. Yang meninggal bertambah dari 49 jadi 55. Wow, berarti bertambah sekitar 6 ya. Sekitar ya. Ya, 55 dikurangin 49. 6. Itu kan tanggal 24, sekarang tanggal 25. Ya. Ini data yang sekarang. Data yang sekarang masih 24 provinsi. Tetapi angka positifnya tambah 100 lebih, jadi 790. Ya. Tambah jadi 790, yang sembuhnya tambah 1, Ya. 31, kemudian yang meninggal tambah 3, jadi 58. Belum lagi kalau kita lihat kondisi yang sedang diobservasi dan masuk ke ODP di wilayah Kota Cilegon ya, di kita gitu. Meskipun belum ada yang PDP apalagi positif, tapi itu ya menjadi kita harus agak jaga jarak. Makanya ketika datang kita salamannya langsung salaman corona. Gitu. Kalaupun assalamualaikum dulu, tapi kan setelah kita ketemu ya nggak usah salaman, udah salaman corona. betul. Itu sebenarnya untuk menjaga gitu. betul. Oke, ini kaitan dengan coronavirus di Indonesia nih. Yes. Ada ide apa sih Surga Kaos nih? Maksudnya ada apa tanggapannya soal virus wabah ini? Tentunya ada beberapa hal yang memang itu akan lebih mahal daripada sekedar uang. Oke. Kalau kata Nabi kan, iktanim homsan qabla homsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, wasihataka qabla sakomika, hayataka qabla mautika, ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla suglika. Salah satunya sihataka qabla sakomika. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Gunakanlah waktu punyamu atau waktu kayamu, waktu mampumu sebelum datang waktu fakirmu atau miskinmu gitu. Oke. Nah, kita tuh pengen berbagi kepada masyarakat. Dua hal ini. Ya, Dua hal itu ya. sebetulnya memang semuanya. Iya. Semuanya, cuman karena memang lagi corongnya ada wabah nih gitu. Iya, wabah corona. Kita pengen Tapi ini kan berbagi. pernah diterjemahkan oleh Rhoma Irama ya dalam Iya. lagunya itu. Agim juga lagi. Agim juga ya lagunya. Ingat 5 perkara sebelum Sebelum. 5 perkara. Oke. Itu. Sehat sebelum sakit. Oke. Yes. Betul. Jadi Surga Kaos memandang virus corona ini gimana nih mestinya di kita ini? Virus memang juga ciptaan Tuhan. Cuman bagaimana cara kita menghadapinya, gitu kan? Virus juga memang virus ini kan memang betul-betul wabah ya, penyakit munculnya dari kota Wuhan. Kalau telusur secara bahasa Wuhan dari bahasa Arab. Kalau misalkan
Jadi wahan. Iya, betul. Wahan artinya apa sih? Takut mati, Penyakit. cinta dunia. Yes, wahan bisa berarti penyakit juga tuh. Penyakit. Ya itu. Kita punya ide nih untuk menanggulangi wabah tersebut agar tidak terlalu menyebar luas di Indonesia. Itu jadi kita sebar-sebar masker gratis bersyarat. Oh. Tapi soal gini memang sekarang lagi dipopulerkan ya oleh Dr. Tirta ya. Yes. Dr. Tirta dan kawan-kawan Yes. Influencer yang sikapnya nasional sekarang ini sedang berlomba-lomba juga untuk itu tuh. Ya. Bahkan Dr. Tirta dari uang sendiri sampai dengan 200 juta. Yes. Untuk apa? Untuk para medis gitu, untuk bantu mereka. Betul. Karena alat pelindung diri, Yes. kasihan juga ya di rumah sakit Cilegon juga pakai apa coba? Ya sudah. Pakai jas hujan Jas yang hujan. plastik yang harganya ribuan itu gitu. Iya, betul. Kemudian pakai maskernya juga ya maksudnya nggak banyak gitu, Iya. terbatas. Mungkin masker yang sudah dia gunakan terpaksa harus digunakan lagi karena memang makanya kemudian banyak para medis sampai saat ini kan sudah ada berapa orang yang gugur ya, Iya. yang gugur, kemudian yang ODP banyak, yang PDP banyak. Khawatirnya ini habis tenaga medis itu karena nolong orang, tapi karena APD-nya kurang, akhirnya ini. Nah kalau Surga Kaos gimana nih? Apa? Surga Kaos itu kan memang usaha ya, satu lembaga usaha. Tapi selama ini kan memang kita punya dampak positif di perekonomian. Tapi kita juga pengen punya dampak positif di sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan. Gitu. Jadi Oke. kita masuk ke ranah tersebut. Jadi mau dibagi-bagi. Maksudnya produksi masker? Ya, karena kita memang konveksi sendiri, jadi kita bisa produksi sendiri. Maskernya masker kain ya? Masker kain tentunya dari bahan kaos. Ya memang bisa dicuci. Karena masker yang medis Sudah susah dicarinya. Ke apotek-apotek juga sudah jarang. Ini banyak mas minta, Min, gimana caranya Yes. dapat masker gitu kan? Gimana orang se-Indonesia, sedunia butuh masker, Iya. gitu kan? Sedunia butuh masker, belum lagi ada spekulan-spekulan penimbun kan ya? Betul. Nah, ketika saya lihat story-nya Kang Firdaus, tiba-tiba, wow, ini mau bagi-bagi masker ke masyarakat dengan syarat, tuh keren juga nih. Ya. Berarti maskernya dibuat sendiri? Ya, ini kami buat sendiri. Oke. Kami, Buat sendiri? Betul. Kami Terus? buat sendiri, kami distribusikan juga sendiri. Bukan Terus? lewat lembaga. Dibagikan? Bikin kampanyenya sendiri, bikin kampanyenya juga sendiri. Lewat media sosial yang kita punya. Terus dibagikan? Dibagikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, dibagikannya ke masyarakat. Ke masyarakat yang memang membutuhkan, tapi bersyarat. Oh, bersyaratnya apa? Kenapa bersyarat? Lah iya, kenapa bersyarat? Karena saya juga Ya harusnya saya dong yang nanya tadi. Iya, iya. Oke, saya diingatkan dengan pertanyaan itu. Kenapa bersyarat? Ya, kenapa bersyarat? Karena saya juga melalui virus corona yang memang mewabah ini, saya juga ingin merubah mentalnya juga gitu. Oke. Mental masyarakatnya yang memang kita ini kan terbiasa untuk segala sesuatunya mentalnya Gratis. gratisan. Kayak misalkan disinfektan, padahal dia bisa racik sendiri, tiba-tiba, mana pemerintah rumah saya ini Iya, belum betul. Padahal tinggal kasih cari kompak, jerigen misalnya kan, air misalkan 5 liter, dikasih sabun lantai Yes. atau sabun itu sudah jadi disinfektan. Betul. Tapi harus nunggu gitu. Karena dari corona ini yang sakit nggak cuman badannya, mentalnya juga. Mentalnya. Oke. Jadi sekaligus juga Iya, salah satunya juga kayak untuk para penimbun-penimbun masker dan sanitizer. dan hand sanitizer. Di mana coba mental mereka? Mereka memanfaatkan kondisi yang lagi kalut Iya, betul. dengan kejahatan mereka. Luar biasa. Ya memang kata Mahfudot ya. Masuk ibu kaumin, indah kaumin fawaidu. Jadi musibah bagi satu kaum itu barangkali jadi faedah buat yang lain. Mungkin seperti itu. Musibah bagi satu kaum, si kaum penimbun ini jadi manfaat buat dia, buat menjual. Oke, sebelum dilanjut nih. Kang Firdaus itu asli Cilegon. Asli Cilegon. Lahirnya di Cilegon ya? Wong Riki Tulen. Oke, terus sekolah di mana dulu? SD? Dari mulai SD. TK Bineka yang sekarang jadi gedung kejaksaan. Oke, terus SMP? SD-nya SD Blok I. Oh. SD Blok I. Blok I itu berarti SD 7? Bukan. SD Blok I. SDN Oke. Blok I. SMP? SMP di Asada, Serang. Oh, SD Asada Serang. Asada, Terus. Serang. Lulus dari SMP Asada, kita ke Gontor. Oh, Gontor, oke. Gontor, cuman gak Ya, lulus.
Iya, makanya oke, nanti lanjut. Terus setelah dari Gontor, Gontor cuma 2 tahun aja. 2 tahun setelah itu Pindah-pindah ke sana kemari, sempat juga ke kampung Inggris, Pare. Pare, Oke. 6 bulan. Oke. Kayaknya kayak misalkan tadi itu punya program Akademi Sampah juga inspirasinya dari sana. Karena dulunya memang saya pengen bikin kursus bahasa Inggris komersil dulu. Tapi sekarang Berpikir tidak, karena komersil sudah sudah ada topangan. Itulah kenapa saya perlu nanya, ini orang mana? Orang Cilegon. Cilegon itu religius, itu yang pertama. Yang kedua, sekolahnya pasti ada pesantren-pesantrennya gitu. Iya, di sedikit sih Gontor memang. gitu. Makanya keluar terus tuh. Saya diingatkan dengan tadi dalil-dalil Al-Qur'an, kemudian hadis gitu. Kemudian semangat hidupnya juga surga Firdaus gitu. Motivasinya. Iya. Nah, oke, kita kembali ke masker. Iya. Apa syaratnya? Syaratnya setoran hafalan Quran. Setoran Hafalan ayat. Ya. Lebih tepatnya Oh, hafalan oke, ayat. hafalan ayat. Bukan hafalan Quran. Kalau Al-Quran kan 30 juz ya. Hafalan ayat yang memang sehari-hari bisa dipakai. Yang sehari-hari Iya, dipakai untuk maksudnya sholat. setoran ayat juga 666 ayat gitu. Tidak. Oh, Oh, itu tidak. 30 juz juga asalnya. Setoran beberapa 6.666. ayat dari Al-Quran aja. Yang pertama Al-Fatihah, Al-Fatihah semua hafal. semua hafal. Tapi nggak semua orang bisa membacanya dengan baik. Oke, enggak. That's the point. Jadi harus makhrajul huruf. Ya meskipun nggak 100% tapi bisa. Oke, setelah Itu tujuannya. Al-Fatihah, Setelah Al-Fatihah, surat Al-Kahfi 1-10. Al-Kahfi 1 sampai 10. 1-10. Satu lagi? Satu lagi ayat kursi. Ayat terakhir di Al-Baqarah. Oke. Yang memang mengandung banyak arti. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih min ladunhu wa yubashshirul mu'minina Kenapa saya mengambil dari 3 poin tersebut? Oke. Karena Al-Fatihah itu kan dari katanya sendiri kan Al-Fatihah, Pembuka. pembukaan. Hmm. Barangkali dari kita baca Al-Fatihah itu akan membuka pintu-pintu kebaikan untuk kita untuk melawan virus tersebut. Entah kebaikan dari Yang Maha Kuasa untuk menghilangkan virus tersebut, Oke. atau membuka pintu-pintu kebaikan dari kita manusianya untuk saling membantu yang lain, Oke. atau membukakan pintu kebaikan ya dari berbagai macam Bagaimana semua orang terdorong untuk terus berperilaku Yes. baik. Yes. Barangkali ini juga sebagai pembuka untuk masuk ke zaman yang bebas dari penyakit. Itu juga. Al-Kahfi Al-Kahfi kita juga bisa belajar dari surat tersebut di rumah saja. Kan Iya. Al-Kahfi 7 orang di goa aja kan. Iya betul. Tapi pelajaran yang bisa diambil kan nggak cuma itu. Bagaimana orang yang di dalam gua tersebut tersiksa, kemudian juga tidak bisa makan dan minum, tapi bisa sabar. 350 tahun. Berapa? Ya, lama sekali. Lama sekali. Tapi bisa sabar untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir ayat kursi dan surat terakhir dari Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan Illa usaha. illa wus'aha. Lama. Sahabat. Gitu. Jadi Allah tidak akan membebankan kaum, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan membebankan manusia itu Tidak. beban yang tidak akan bisa dipinggulnya, Dipikul ya. dipikulnya. Oke. Gitu. Jadi syaratnya itu bukan cuma syarat biasa. Jadi ada makna. Ada maksud Ada tersendiri. maksud. Maksudnya memang ada yang tersurat dan yang tersirat. Maksud tersurat ya bagaimana orang bisa hafal. Memang tujuannya adalah untuk menghafal. Ya. Dan yang salah Untuk satunya membiasakan. diri juga. Karena ya dari Al-Fatihah itu kita pakai setiap sholat. Orang itu kan bener hidupnya kalau bener sholatnya. Ini juga peringatan buat diri sendiri Oke, sih sebenarnya oke. gitu. Bukan buat orang lain juga. Siap. Kampanye ini buat ngingetin diri sendiri bahwa dari Karena kan sholat- yang mengerti maknanya kan diri sendiri ya. Iya, betul. Yang lain diminta untuk membacakan syaratnya aja kan. Iya. Al-Kahfi juga salah satu konon katanya barang siapa yang hafal surat Al-Kahfi 10 ayat di awal dan 10 ayat di akhir akan terbebas dari fitnah Dajjal. Fitnah oke. Dajjal. Salah satunya itu. Iya. Tentunya dengan ya berbagai macam faedah Al-Qur'an gitu. Jadi kita tuh bahasanya ya kita jangan cuma ikhtiar buminya aja, ikhtiar langitnya juga harus kita jalanin gitu. Ini kan ikhtiar bumi nih, masker, terus Ikhtiar langitnya berdoa. ikhtiar langitnya Karena berdoa. makhluk Allah.
Betul. Bagaimana Allah melunakkan makhluknya. Jangan sampai kita tuh terlalu fokus untuk apa ya, mati-matian untuk ikhtiar bumi, tapi lupa sama ikhtiar langitnya. Karena sebetulnya yang paling utama tuh itu gitu. Ternyata misalkan Allah memberikan kekuatan lebih banyak kepada virusnya karena makhluknya juga Iya. daripada kepada manusianya. Karena manusianya tidak bertuhan misalkan, tidak memohon. Betul. Tapi kami juga buka kesempatan untuk yang non-muslim, karena kita kan negara Indonesia ya. Kita juga buka kesempatan bagi yang non-muslim untuk melakukan cara yang sama, tapi bukan menghafal Al-Quran. Apa itu? Menghafal sebagian dari ayat-ayat Injil yang memang punya kandungan kebaikan hidup. Jadi ini tidak hanya untuk orang muslim tapi juga non muslim boleh. Ya, karena saya juga punya karyawan agamanya non muslim di surga kawas. Tapi ada ketentuannya misalkan harus ayatnya ini Saat ini Injil, belum ada. hanya saya, karena memang saya ada beberapa yang tidak hafal juga dari Injil. Tapi barangkali kita bisa belajar dari ayat Barangkali tersebut. nanti yang ngeceknya itu yang karyawan yang Ya, non muslim itu. betul. Siap. Jadi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi membuka lebar kepada siapapun. Toleransi dalam konteks hubungan kemanusiaan. Betul. Hablum minanas harus dijaga. Toleransi hubungan kemanusiaan. Tetapi ketauhidan itu keyakinan. Ya. Luar biasa Karena emang kita- anak muda ini. Kita tidak bisa memilih kan, kita lahir dari ibu yang muslim apa yang non muslim. Oke, usia berapa sih? 29. 29 masih muda anjir. Saya lebih muda lagi. Mudah semangat ya. Iya. Saya ingin lebih muda, paling nggak sel tubuhnya, Jir. Sel dalam tubuh gitu. Biar tadi itu untuk melawan corona itu kan kita harus memiliki daya tahan tubuh atau imun tubuh gitu yang ini kayak Ronaldo itu kan usia kalendernya 35 tahun, tapi usia selnya atau usia tubuhnya itu 20 tahunan. Jadi makanya staminanya Iya, benar, asik benar, banget. Nah, itu cita-cita saya dalam hidupnya itu begitu. Bisa dites kan? Hah? Bisa dites. Ada tes di ya? salah satu sosial media itu kan kadang kita ya Hah? lihat muka kita tuh tahu berapa tahun. Ya nggak sih? Ada yang pernah nyobain nggak? Itu kamera jahat. Kamera jahat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa beruntung gitu ya. Tiba-tiba pas saya anjrit 67 kan gitu. Tapi cuma sekarang gitu hebat ya. Pas Firdaus tiba-tiba 15 tahun kan. Tapi kadang aneh sosial media. Ada yang bangga jadi dirinya saat ini. Ada yang bangga jadi lebih muda, ada yang bangga jadi lebih tua. Kan ada nih yang nggak bewokan. Oh, tiba-tiba Pas- dikasih tiba-tiba tua. face up. Iya. Face up. Iya. Oh, ada yang tua tiba-tiba pakai beautiful. Ya, atau yang kalau di Instagram ada baby gitu kan. Oh. Ada di muka bayi gitu. Oke, sahabat BC, itulah tadi kita sudah mendengarkan dari Kang Firdaus Surga Kaos. Kita akan kembali lagi di podcast berikutnya bersama BCO Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Pecio. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Haji sudah mengundang kami di sini. Sewaktu-waktu kita ketemu lagi. Siap. Semoga kita diberikan umur panjang, kesehatan. Amin. Man ahabba yubsatalahu fi rizki wa ayun sa'alahu fi asari falyasir rahimah. Amin. Semoga corona selesai dalam waktu dekat. Amin ya Allah. Biar ekonomi juga lancar kembali.